Saya mengajak terutama masyarakat Minangkabau yang mengaku punya kearifan, yang mengaku pandai melihat yang tersirat, bahkan mampu membaca yang tersurat. Bukan hanya yang tersurat saja. Cobalah tanya diri. Tapuk dado, tanya selero. Bagaimana kondisi kita sebenarnya saat ini? Tidakkah kita khawatir dengan keadaan seperti ini? Aturan-aturan diterabas, orang berbicara seenaknya saja, merendahkan harga diri orang hanya dengan uang. Saudara memilih saya beri ini. Ini negara memberi tapi menumpang kepentingan saya dengan berbagai macam sogok dan sebagainya. Kemudian ada ancam-ancaman, kalau tidak terpilih saya akan begini dan bermacam. Itu semua kalimat-kalimat tidak beretika, tidak bermoral dan tidak berakhlak, merendahkan harkat dan martabat kita sebagai insan yang telah diberikan 3 alat utama tadi. Jadi kalau ada orang yang bicara begitu, jangan lagi dipandang dia sebagai orang yang patut untuk wakilkanlah kami, untuk dititipkan kepadanya amanah. Saya ingatkan kepada seluruh ulama untuk bergerak mengingatkan umat jangan kehilangan 3 fungsi tadi. Mata pakai supaya terlihat apa yang hak dan batil. Kemudian yang kedua, telinga pakai, dengarkan berbagai informasi dan saring mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang paling utama adalah pergunakan nalar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bias cahaya yang ada di dalam kalbu kita yang terus kita katakan kita muslim, kita mukmin. Tetapi ketika dihadapkan dalam perkara kepemimpinan, kita campakkan iman kita. Benarkah itu? Karena itu wahai kaum muslimin, melalui mimbar ini, ukuran utama seseorang patut untuk diberikan amanah adalah ketakutannya kepada Allah. Keadilan dari situ dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Lihat bagaimana dia menjalankan kewajibannya kepada Rabbul Alamin. Kalau pemimpin solat saja tidak beres, nantilah berbicara disuruh menjadi imam. Bagaimana kita akan menitipkan amanah manusia kepadanya ketika amanah dari Allah saja tidak dia tunaikan? Fikirkan dengan nalar yang diberikan oleh Allah. Lihat dan dengarkan, kemudian sandingkan dengan iman yang ada di dalam dada kita, apakah dia tepat atau tidak menjadi tumpangan. Itu firman Allah dalam surat Taubah ayat 119. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Artinya apa? Jangan bersama dengan orang-orang yang berdusta atau dengan orang-orang yang pura-pura benar. Bagi siapa yang pernah mendengarkan kajian tafsir tentang ayat ini terkait dengan orang-orang yang membuat berbagai macam opini dan alasan untuk membenarkan diri mereka. Ini terjadi hari ini. Di masa Rasul ada orang-orang yang membuat berbagai alasan. Kepintaran mereka berhujjah, kehebatan mereka dengan berbagai macam fasilitas kekuatan, pembelaan dan sebagainya, mereka pura-pura benar. Nah karena itu, tugas kita adalah kalau betul bertakwa, jadilah bersama dengan as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi karena itu, kalau betul kita mengambil tausiah ini, mengambil butir dari khutbah ini, maka keluar dari surau, dari masjid ini, maka orang yang mendengarkan khutbah akan bisa melihat siapa yang akan menjadi temannya, bersama siapa dia akan berada. Kuncinya adalah ma'as-sadiqin, bersama orang-orang yang benar lagi jujur. Nah, karena itu saya ajak kita semua untuk mencari tahu itu. Jangan hanya kebenaran karena pembelaan, apalagi kalau kebenaran itu dipaksakan dengan kekuasaan. Sangat menyedihkan di negeri yang terus tiap sebentar berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang kebebasan berpendapat, berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Tetapi semua pembicaraan itu dikangkangi oleh orang-orang yang selama ini bicara itu. Saya sangat sedih
ketika pemimpin tertinggi di negeri ini merasa punya hak untuk berpihak, membela dan berbagai macam, padahal yang ikut bertarung di dalam kontestasi adalah anaknya. Suatu hal yang menyedihkan. Sekarang kita tahu siapa yang shadiq, siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Saya tidak ingin umat Islam terus dimanfaatkan emosionalnya, dimanfaatkan kesukuannya. Bahkan yang menyedihkan, orang-orang yang memiliki baju-baju ketokohan di tengah masyarakat, baik dari sisi keulamaan atau tokoh adat, mau pula diseret dan dibawa dengan berbagai macam. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang ditokohkan umat, yang di tangannya ada kewenangan, yang diberikan kehormatan oleh masyarakat, anda semua bertanggung jawab kelak di hadapan Allah, kemana umat ini akan dibawa dan kemana anak kemenakan akan diarahkan. Kalau takut itu, berhentilah berpura-pura, patuhilah seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin.